Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Kembali lagi bersama kami, Dokter Gigi Intensif di RSUD Syamabu Bangkalan. Kali ini bersama dengan saya Dania Dan saya Lydia, ditemani dengan ibu narasumber kita, Ibu Kepala Ruang OK, Ibu Vera. Kali ini kita akan berdiskusi tentang salah satu sasaran keselamatan pasien yang diterapkan di RSUD Syamrabu, terutama di ruang operasi. Selamat siang Bu Vera, bagaimana kabarnya Bu? Selamat siang Mbak, Alhamdulillah kabarnya baik. Syukurlah, kami berterima kasih Ibu sudah mau bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Ya, baik, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasan pertama. Nah, seperti yang kita ketahui Bu, bahwa di RSUD Syamrabu ini terdapat 6 sasaran keselamatan pasien. Salah satunya adalah sasaran keselamatan pasien yang berkaitan dengan kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Mungkin dapat dijelaskan Bu, bagaimana maksud dan tujuan diterapkan sasaran keselamatan pasien tersebut? Maksudnya di sini sasaran keselamatan pasien adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh semua personel yang terlibat dalam tindakan pembedahan. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan aman untuk pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Mbamir atau RU ini. Nah, untuk pasien operasi supaya tidak terjadi salah prosedur atau salah sisi, memang harus diterapkan surgical safety checklist kalau di kamar operasi seperti itu. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut ya Bu, upayanya itu apa aja? Ya, jadi untuk surgical safety checklist di sini sudah tertuang di sasaran keselamatan pasien ini sudah tertuang di surgical safety checklist. Jadi WHO itu sudah memang merekomendasikan setiap rumah sakit wajib menjalankan yang namanya surgical safety checklist. Permenkes RI pun, Permenkes RI nomor 1691 tahun 2011 memang juga kita ini sebagai pelayanan kesehatan juga wajib melaksanakan surgical safety checklist. Adapun semuanya ini tertuang kalau di kamar operasi ya, kita biasanya mengenalnya dengan sign out, time out, dan sign out. Sign in, time out, dan sign out. Jadi sign in di sini adalah kita identifikasi pasien, kemudian lokasi operasi dan prosedur yang akan dilakukan. Nah, time out di sini adalah jeda waktu di mana semua tim yang terlibat ada kesepakatan tentang prosedur yang akan dilakukan dan sisi mana yang akan dilakukan tindakan. Sign out di sini adalah suatu upaya untuk mengetahui jumlah alat, jumlah kasa, jumlah pisau operasi, dan jumlah jarum yang dipakai saat operasi. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Kemudian namun saya penasaran dengan salah satu prosedur yang telah Ibu jelaskan terkait dengan site marking atau penandaan lokasi. Yeah. Sebenarnya site marking atau penandaan lokasi itu dilakukan pada operasi apa saja gitu dan bagaimana caranya? Ya, untuk site marking sendiri biasanya dilakukan pada operasi yang ada pembeda antara kanan dan kiri, kemudian dilakukan pada struktur multiple seperti jari-jari, dan pada struktur yang bertingkat-tingkat, contohnya tulang belakang. Nah, jadi itu yang membutuhkan penandaan. Yang tidak membutuhkan penandaan itu contohnya organ tunggal seperti operasi sesar, operasi jantung, nah, itu tidak perlu penandaan ya. Terus operasi gigi juga tidak perlu penandaan langsung pada pasien, maksudnya pasien sirkumsisi, bayi prematur tidak perlu dilakukan site marking juga. Kenapa? Karena dikhawatirkan dengan site marking yang memakai spidol permanen itu takut menimbulkan tato permanen pada bayi prematur. Kemudian site marking tidak dilakukan pada kasus-kasus yang secara klinis ataupun anatomi tidak memungkinkan untuk dilakukan penandaan. Contohnya pada mukosa, pada perineum, tonsil, hemoroid itu juga tidak dilakukan. Prosedurnya sendiri tentu saja di sini
membutuhkan spidol permanen ya, yang waterproof, yang tidak mudah terhapus. Kemudian dilakukan dengan panduan dari pasien. Jadi setiap site marking di sini kita selalu melibatkan pasien. Jika pasien ini pasien dewasa, jadi ditanyakan rencana mau operasi apa dan di sebelah mana. Jadi dengan panduan pasien kita melakukan site marking dengan cara memberikan tanda contreng dan lingkar di area yang akan dilakukan operasi. Jika pasiennya anak-anak, tentu kita minta panduan pada walinya atau keluarganya yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Jadi untuk site marking juga biasanya bisa dilakukan di rawat inap oleh dokter penanggung jawab, setidaknya dilakukan di ruang premedikasi kamar operasi, bisa dilakukan di situ, di dua kondisi seperti itu. Kemudian untuk yang di bidang kedokteran gigi kan tadi katanya tidak dilakukan penandaan secara langsung. Ya. Nah, terus cara menandai lokasi giginya itu bagaimana ya, Bu? Ya, biasanya untuk kasus-kasus odontektomi atau cabut gigi, biasanya dokter penanggung jawab di sini menandai di foto ronsen atau mendeskripsikan area operasinya di sini di RM73 ya, kita kenalnya dengan di form asesmen prabedah. Jadi dokter penanggung jawab melakukan deskripsi sedetail mungkin area operasi yang akan dilakukan. Wah, ternyata sangat kompleks sekali ya Bu prosedurnya. Tapi dengan dilakukan semua prosedur itu pasti bisa meminimalisir risiko yang Betul. terjadi ya, Bu. Jadi tujuan utamanya adalah memang untuk meminimalisir komplikasi yang mengancam nyawa pasien. Jadi untuk keselamatan pasien utamanya seperti itu. Pastinya ya dengan adanya prosedur yang baik ini maka mutu pelayanan pasien dan keselamatan pasien akan lebih terjamin. Iya. Ngomong-ngomong Bu tentang prosedur yang telah Ibu jelaskan, apakah mungkin ada prosedur yang masih terkendala atau belum sepenuhnya terlaksana gitu? Kalau masih belum terlaksana sepertinya 90% sudah terlaksana dengan baik. Jadi tim sudah melaksanakan dengan baik. Jadi hanya ada beberapa sih ya. Jadi memang harus diingatkan. Jadi harus memang terus-menerus ya. Jadi nggak boleh bosan-bosan untuk mengingatkan tim tentang pentingnya surgical safety checklist. Pentingnya sasaran keselamatan pasien, lebih-lebih di kamar operasi ya, karena memang sangat riskan sekali terjadi salah sisi, operasi salah prosedur, operasi salah pasien. Nah, jadi memang kita harus perketat ya. Jadi surgical safety checklist mau tidak mau harus dilaksanakan. Ya, memang ada sebagian tim itu memang harus selalu diingatkan, ayo time out. Nah, tapi ya memang tujuannya memang untuk keselamatan pasien. Jadi mau gimana, jadi ya wajib dan harus itu, tidak bosan-bosan harus mengingatkan pada tim. Ya, jadi. Kalau dari rumah sakit sendiri, apakah ada upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kekurangan itu dan memastikan semua prosedurnya terlaksana ya, Bu? Kalau dari rumah sakit ya secara khususnya mungkin dari kamar operasi sendiri memang harus terus-menerus dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi sejauh mana prosedur tersebut dilakukan, evaluasi apa nanti yang diambil jika ada prosedur yang terlewat atau ada beberapa tim yang memang mengabaikan prosedur tersebut. Kemudian di sini juga biasanya kita harus selalu membudayakan agar muncul suatu kebiasaan. Nah, jadi itu saja sih mungkin yang bisa dilakukan. Mungkin dari rumah sakit ya, dari rumah sakit sendiri memang mungkin ada perlu pelatihan ya, perlu pelatihan atau pendidikan sehingga nanti wawasan atau pemahaman kita tentang keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien ini lebih terbuka lebar, lebih maksudnya jadi kalau pemahaman ini sudah baik, tentu saja prosedur-prosedur ini dilakukan tanpa harus ada perintah dan lain-lain. Jadi muncul dari keinginan sendiri dan dari memang rasa tanggung jawabnya ya. Nah, kemudian yang kedua, bisa rumah sakit di sini ada pelaporan tentang KTD. Oh iya. Nah, jadi pelaporan tentang kejadian yang tidak diharapkan di kamar operasi
bisa dilakukan dengan terbuka dan lebih fair. Jadi nanti ada evaluasi ke depannya oleh tim PMKP ya yang menindaklanjuti tentang kejadian yang tidak diharapkan. Mungkin itu yang bisa dilakukan di kamar operasi sendiri dalam lingkup yang kecil dan rumah sakit dalam lingkup yang lebih besar. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sudah sangat jelas Bu. Terima kasih atas wawasan dan ilmu yang baru, terutama bagi kami tenaga kesehatan. Dan terima kasih telah meluangkan waktunya di sini berdiskusi dengan kami. Nah, baik, sekian sesi diskusi kita hari ini bersama dengan Ibu Kepala Ruang OK Ibu Vera. Semoga dapat memberikan wawasan ilmu kepada masyarakat secara luas sehingga tidak perlu khawatir lagi untuk datang ke Rumah Sakit Syamrabu Bangkalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.